semuanya, selamat datang kembali di Podcast Pega. Podcast Pega menyajikan obrolan berharga seputar sekolah, hiburan, dan berita-berita terkini. Halo Sobat Pega, kembali lagi bersama saya Nani Saraswati yang akan memandu siaran ini untuk beberapa menit ke depan. Nah, tema podcast hari ini masih seputar tentang Semarak Kemerdekaan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, SMP Negeri 3 Tuban telah berhasil meraih juara 3 lomba gerak jalan se-Kabupaten Tuban. Beri aplaus. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang sangat inspiratif sekali. Mereka adalah sosok-sosok penting di balik suksesnya acara lomba gerak jalan yang diadakan Kabupaten Tuban. Sekarang saya sudah bersama dengan Sani dan Syahrul. Halo Sani dan Syahrul. Halo. Silahkan diperkenalkan nama dan kelasnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sani Nurullah. Biasa dipanggil Sani dari kelas 9F. Halo, perkenalkan nama saya Syahrul Sailendra. Bisa dipanggil Syahrul dari kelas 9E. Sani dan Syahrul, wah namanya sama ini, sama-sama S. Apakah Iya. kalian saudara kembar? Enggak ya. Itu orang tua. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Kalian berdua ini adalah tim gerak jalan ya, dua-duanya. Iya, betul. Apakah mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa sehingga kalian bisa masuk dan tergabung dalam tim gerak jalan? Apakah ada seleksinya atau seperti apa? Ya. Untuk pertama kali itu kita diutus oleh Pak Nano, pembina kita. Saya dan Sarul diutus untuk mencari 14 anak untuk diikutkan di gerak jalan. Dan Syahrul sebagai pemimpin gerak jalannya itu diseleksi dari kelas 9A sampai H. Ya, seperti itu. Sama saat dulu itu sekitar ada 17 anak. Nah, 17 anak itu diseleksi sampai menjadi 14 anak. Dan yang 3-nya itu berhasil atau sudah tidak menjadi anggota dari gerak jalan. Nah, jadi tersisa dari 14 anak. 14 anak itu sekarang mengikuti menjadi tim gerak jalan dan menghasilkan juara 3 se-Kabupaten Tuban. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi dari 17 anak kemudian diseleksi menjadi 14 ya. Ya, Dan seleksinya itu bukan hanya seleksi fisik tapi juga tentang riwayat penyakit itu juga penting ya. Ya, Karena betul. setiap anggota pasti bisa diusahakan untuk tidak memiliki riwayat penyakit apapun ya, karena Ya. takutnya nanti cedera atau bagaimana ya. Begitu ya. Ya, betul sekali. Dan kemudian persiapan apa saja sih yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan lomba itu, kira-kira apa saja yang dipersiapkan? Kita melakukan tes fisik, lalu tes jalan di jalan raya, melakukan latihan gerak jalan, belok-belok, sama mengatur kebersamaan kita. Ya, tentunya juga tidak luput dari baris berbaris, dikarenakan baris berbaris itu di gerak jalan sangat diutamakan. Contohnya saat langkah tegap, langkah biasa itu juga harus diperhatikan saat gerak jalan. Contohnya kalau saat gerak jalan kita jalannya amburadul, itu mungkin bisa mengurangi nilai saat gerak jalan. Maka dari itu betul. kita dicari dari baik yang paling baik. Makanya kita diadakan seleksi LBB. Wah, itu penting sekali ya. Jadi tidak hanya gerak fisiknya saja, tapi tingkat kefokusannya juga harus diperhatikan ya, kira-kira ya, Ya, seperti itu. betul. Dan untuk latihannya, siapa saja sih yang melatih kalian selama lomba gerak jalan ini? Untuk pembina dari gerak jalan itu ada Pak Nano, lalu Miss Enda, Bu Nanis juga ikut kan? Oh, iya. Iya. Sama siapa? Pak Suroso. Pak Suroso ya. Pak Mukrat juga Ya, Pak ya. Mukrat juga, ya betul. Ya, banyak ya yang mendampingi kalian selama latihan itu. Iya. Nah, tadi kan sudah banyak ya pembinanya dan pelatihnya. Lalu untuk latihannya apakah hanya ada di sekolah atau di luar sekolah juga ada? Di luar sekolah juga ada, contohnya saat sekolah itu kita latihan dari habis sholat duhur, habis sholat duha Iya, habis sholat duha sampai jam 10. Itu kita latihannya itu di luar sekolah. Contohnya itu kita rutenya itu saat latihan dari Lacari muter dari sampai pasar belum jadi itu kita sampai kembali ke sekolahan. Ya betul. Gitu ya. Iya. Jadi ada juga yang latihan di luar sekolah gitu. Iya, ada. Dan itu selama latihan apakah kalian mengalami kendala dan bagaimana cara kalian mengatasi kendala tersebut?
Untuk kendala pertama kali latihan pastinya banyak berhenti soalnya masih belum kompak dan itu sangat merugikan sekali untuk pertama-tama. Dan mungkin kendalanya itu sangat banyak pertama-tama. Contohnya dari pasukan mungkin banyak yang ada yang tidak serius, ada yang guyon sendiri. Iya betul. Tapi lama-lama kita latihan itu langsung kita punya kesadaran sendiri untuk menjadi yang lebih baik dari yang terbaik. Iya betul. Wow. Seperti itu. Satu regu jumlahnya berapa ya? 14. 14. Satu regu berjumlah 14 dan kemarin ada berapa regu? Ada 4. Ada 4 regu. Wah, berarti banyak ya. 14 Iya. dikalikan 4 itu berapa? Lalu tadi kan sudah disebutkan kendala apa saja yang kalian alami. Apakah kalian itu punya tips dan trik khusus selama kalian latihan supaya kalian tuh nggak merasa bosan dan nggak merasa jenuh selama latihan? Kita juga membuat yel-yel juga di situ soalnya agar kita menambah semangat gitu. Kalau biar kompak juga. Iya, kalau yang pertama itu cara agar semangatnya itu kita harus sungguh-sungguh. Yang pertama kita harus sungguh-sungguh dikarenakan kalau kita tidak sungguh-sungguh, yang pertama latihan gerak jalan ini akan sia-sia beberapa hari dan nanti akan menghasilkan hasil yang sangat jelek jika kita tidak bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita juga membuat yel-yel seperti kata Sani itu untuk menyalakan semangat kita saat latihan itu agar kita tidak Bosan. Nah, ya itu penting sekali ya menumbuhkan rasa semangat ketika kalian berlatih agar tidak merasa bosan dan jenuh. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kalian membagi waktu supaya waktu belajar kalian tuh tidak terganggu selama latihan? Setiap istirahat kita bakal mencari informasi juga di kelas pelajaran tadi bahas apa, lalu PR-nya juga ada apa, kami juga akan belajar di rumah juga. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Ya, dikarenakan kita mengikuti lomba ini juga harus mengharumkan nama sekolah dan juga kita sekolah juga jangan meninggalkan tanggung jawab sebagai siswa. Maka dari itu kita juga tidak boleh meninggalkan pelajaran-pelajaran yang saat kita latihan seperti itu. Nah, benar sekali ya. Walaupun kalian sering izin, sering dispen, bukan berarti kalian melupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang murid. Ini mungkin bisa dicontoh untuk adik-adik kelas 78. Kalau kalian mengikuti lomba, bukan berarti kalian bisa leluasa meninggalkan pelajaran begitu saja ya, tapi tetap harus diperhatikan tugas sekolahnya, PR-nya, jangan lupa untuk bertanya ke teman-teman yang lain tentang materi yang diajarkan selama di kelas gitu ya. Ya betul. Ya, betul Nah, sekali. bagaimana sih perasaan kalian setelah selesai mengikuti lomba gerak jalan ini? Pertama-tama kita sedih lamanya soalnya kelihatannya sekolah lain bakal lebih bagus dan lebih ekspresif di mana kostum mereka itu lebih bagus. Iya. Sama nggak expect juga bakal juara. Iya. Iya, yang pertama itu pastinya kita mental breakdown dulu. Soalnya kan dari segi penampilan itu mungkin mereka lebih unggul. Contohnya dari sekolah-sekolah lain. Itu kita berusaha buat mental kita itu tidak jatuh di hadapan mereka. Maka dari itu kita langsung menata mental agar tidak malu lah istilahnya. Tetap Dan semangat, sedih, walaupun awalnya pasti minder melihat tim-tim yang lain kok kostumnya Lebih bagus-bagus, Iya, tapi betul. ternyata bukan cuma kostumnya saja yang diperhatikan, tapi geraknya itu juga ya. Itu awal mula kalian mendengar kalau kalian juara itu gimana? Pertama-tama saya kan Sahrul berdekatan ya kelasnya. Iya. Itu Sahrul langsung menghampiri ke kelas saya, langsung selebrasi gitu. Ya. Di kelas saya juara 3, seneng banget ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, jadi siapa yang mendengar pertama kali nih kabarnya? Sahrul pastinya. Oh, Syahrul. Iya. Oh, ya, karena kamu ketua argu ya, pasti Iya, kamu betul. mendengar pertama kali. Nah, tadi sudah disampaikan perjalanannya dari awal sampai akhir, dari kalian terbentuk tim sampai kalian memenangkan juara. Lalu ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan untuk anggota argu yang lain yang mungkin nggak mungkin kita undang semuanya di sini ya, jadi mungkin kalian ada pesan yang ingin disampaikan ke anggota argu yang lain? Pesan-kesan sih
Ya alhamdulillah seneng banget ya, terus anak-anak biar bisa apa semangat juga, bisa menang juga soalnya ya gitu, seneng banget. Nah, sama terima kasih sama regu-regu saya, contohnya 14 anak tersebut, dikarenakan sudah berlatih dari hari ke hari dan sampai meninggalkan pembelajaran dan menyita waktu kalian bersama keluarga. Kami berterima kasih dikarenakan kalian sudah berusaha dan sampai mendapatkan juara 3 se-kabupaten. Juara itu tidak mungkin bisa didapatkan oleh semua regu. Dan regu kita ternyata terpilih menjadi juara 3. Sangat membanggakan. Terima kasih. Alhamdulillah, ya sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Lalu tadi kan pesan untuk anggota regu yang lain. Nah ini pesan untuk adik-adik kalian dari di kelas 7 dan 8. Pesannya ini apa? Untuk adik kelas 7 dan 8 itu tetap semangat, jangan meninggalkan pelajaran ya. Soalnya pelajaran itu juga sangat penting untuk masa depan kita. Sama apa? Ya gitu aja sih. Syarul? Untuk saya tetap semangat, dan untuk menjadi tim gerak jalan kalian harus bersungguh-sungguh saat latihan. Jangan kebanyakan guyon, jangan kebanyakan celometan, dan mungkin besok ini kan ada event lagi setahun ke depan itu usahakan kalian bisa menjadi pemenang dikarenakan SMP 3 dari tahun ke tahun pasti menang. Ya betul, Amin. pasti menang ya. Soalnya mentalnya juara. Ya, semoga kedepannya untuk adik-adik kelas 7 dan 8 lebih semangat lagi supaya bisa meraih juara ya. Ya, Nah, tadi ada yang menarik nih, karena kalian tadi membicarakan tentang yel-yel. Kalian yel-yelnya itu bikin sendiri ya, ciptaan sendiri. Iya, Ya? kita sendiri. Ada nggak sih salah satu yel-yel yang mungkin bisa kalian nyanyikan di depan adik-adik mungkin? Silakan. Boleh. 1, 2, 3. Aku melu lomba gerak jalan ning tengah-tengah ratan kepanasan keringetan timbangane dolanan. Ayo gerak jalan sepeda Tuban pasti akan menang. Wah, luar biasa sekali ya. Itu ciptaan sendiri ya lagunya ya. Iya. Ya, jadi tips untuk kalian supaya bisa semangat gerak jalannya bikin yel-yel sendiri ya. Iya. Betul. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak dengan beberapa narasumber yang sangat inspiratif sekali. Mungkin teman-teman adik-adik kelas 7 dan 8 bisa mencontoh ya, supaya kalian juga terus semangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk sekolah kita tercinta. Jangan lupa untuk tetap semangat, menyebarkan energi positif, tetap berkarya, berinovasi dengan kreatif, dan berkolaborasi untuk menjadi generasi muda yang punya semangat dan punya manfaat untuk sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Jangan lupa like, comment, share, dan Bye.